Saya Ismi Dahirunisa, mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus tahun 2025 batch 3 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta dengan nomor mahasiswa 42500124495. Pada hari ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran sebagai praktik uji kinerja di SDN Kapuk 14 Pagi dengan metode pembelajaran deep learning. Video ini saya buat sebagai upaya saya untuk transformasikan pembelajaran di kelas pendidikan agama Islam menjadi pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan juga relevan dalam tuntutan perkembangan zaman pada saat ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Kok segitu doang jawabnya? Yang lengkap. Assalamualaikum. Oke, apa kabar semuanya? Semangat banget. Emang ini beneran semangat? Beneran semangat? Kalau kayak gitu coba Bu Ismi cek dulu semangatnya ya. Coba. Nih, kita tes semangatnya. Tepuk semangat. Diajak tepuk semangat lagi, kita tepuk semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. Seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran kita hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mau yang pimpin doanya gantian ya. Fatir. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, makasih Fatir. Oke semuanya, sebagai anak Indonesia yang baik, sebagai muslimah yang baik, yang mencintai bangsa dan negaranya, seperti biasa kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Yuk kita bangun semuanya.
silahkan duduk kembali. Setelah nyanyi lagu Indonesia Raya, tadi udah teriak-teriak, aus enggak? Haus enggak? Bu Ismi mau cek dulu, aus enggak? Bu Ismi kasih waktu minum 10 detik, silahkan diminum airnya. Selesai. Taruh lagi. Oke. Nah, dia saatnya kita berekspresi. Di mana kamu? Di mana kamu? Oke, bisa mau absen dulu. Sudah siap berekspresi? Iya. Yuk, udah siap berekspresi hari ini? Udah punya gaya masing-masing? Oke, bisa panggilin ya. Adinda Bulan Ramadhani. Oke. Al-Fatah Tririansyah. Oke. Kok malu-malu sih? Tumben. Ya udah. Al-Khalifi Zikri Hadi. Oke. Andriansyah Arka Sulaiman. Oke. Eliva Putri Rahayu. Tidak masuk. Elvan Syahreza. Kamu di situ. Reva. Oke, terima kasih semuanya. Alhamdulillah banyak yang hadir, walaupun banyak yang tidak hadir. Nanti coba kamu tanyakan ke teman-teman kenapa nggak hadir. Siapa tahu ada yang sakit, dikasih tahu dan diberi doa di WhatsApp grup. Ada kan WhatsAppnya? Oke, selanjutnya, tadi sudah senang? Dengan berekspresi semau kamu? Aku di sini, Bu. Sudah senang? Oke. Sekarang ada yang masih sedih nggak? Nggak ada yang masih sedih. Nggak ada yang masih sedih, nggak ada. Nih, berarti sudah happy semua ya? Atau ada yang lagi kesel sama rumahnya, sama orang di rumahnya? Nggak. Ada yang kesel sama temen di kelasnya? Nggak ada. Jadi semua udah happy nih. Oke, berarti kita ada di sini ya. Semuanya sudah bergembira. Kalau sudah bergembira berarti tandanya sudah siap belajar. Sudah siap belajar? Mana semangatmu? Oke, ngomong-ngomong belajar, Bu Ismi mau tanya sama kamu. Kenapa kita harus belajar? Supaya pintar. Diangkat tangannya yang tinggi. Yang mau jawab siapa dulu nih? Oh, Arka dulu. Biar dapat ilmu. Siapa lagi? Anjan. Biar jadi orang sukses. Ada lagi kenapa harus belajar? Yang mau jawab angkat tangan yang tinggi. 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 Masa malu? 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Ya udah jawab bareng-bareng. Apa gunanya belajar? Supaya pintar. Kenapa kalau bareng-bareng mau, pas sendiri-sendiri malu? Ya sudah. Kita belajar supaya pintar. Supaya bisa jadi orang sukses. Supaya bisa menggapai cita-cita. Makanya kita disekolahin sama ibu dan ayah di sekolah. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa yang memerintahkan kita untuk belajar? Bu Ismi? Kalau nggak Bu Ismi suruh berarti nggak mau belajar dong? Mau dong. Kalau belajar itu ternyata bukan perintah Bu Ismi. Tahu nggak perintah siapa? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau. Kita akan pelajari pada pelajaran hari ini. Oke. Surat Al-Alaq. Apakah ada yang pernah tahu atau ada yang pernah dengar apa itu surat Al-Alaq? Udah pernah dengar? Sudah. Kira-kira apa arti Al-Alaq? Ayo, Arsila. Segumpal darah. Udah baca ya di rumah? Pinter. Tapi sebelum kita belajar, biasanya mau kasih tahu dulu nih. Kita punya tujuan hari ini. Belajar Al-Alaq hari ini supaya pertama dibaca. Peserta didik mampu membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Apa itu tartil? Bagus. Dengan merdu. Dengan pembacaan yang tepat. Panjang pendeknya bagus. Ada hukum tajwidnya bagus gitu ya. Nanti kita belajar. Yang kedua tujuannya biar apa?
mengenal hukum bacaan qalqalah. Oh, nanti kita akan belajar tentang hukum bacaan Al-Quran, namanya qalqalah. Yang ketiga tujuannya apa? Menulis sebagai orang Islam tulisan Arabnya harus bagus ya, supaya tulisan Al-Qur'annya juga harus bagus. Yang selanjutnya Menyebutkan pesan-pesan utama dari Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Oke, kamu tahu kan kalau Al-Qur'an itu adalah pesan dari Allah? Tahu kan? Jadi kalau dalam surat Al-Alaq ini pesan Allah apa ya? Nanti akan Bismi sampaikan ke kalian yang pesan dari ayat 1 sampai ayat 5. Bismi sampaikan di akhir pelajaran. Yang terakhir, tujuannya adalah untuk menunjukkan sikap rajin belajar sebagai implementasi pemahaman surat Al-Alaq. Bu, ini apa sih Bu? Maksudnya panjang banget. Ada yang ngerti gak? Gak ada. Oke, ini nanti kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita jadi rajin belajar karena kita udah belajar surat Al-Alaq. Paham? Oke, selanjutnya. Ini dia intinya. Quran surat Al-Alaq artinya Segumpal darah. apa artinya? Segumpal darah. Tahu segumpal darah? Segumpal darah. Tahu darah? Nah, dalam ayat 1, jumlah ayat dalam surat Al-Alaq sebenarnya ada 19. Tapi kalau kita pelajarin di sini sekarang, itu panjang banget. Jadi, hari ini kita cuma belajar dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 5 ini dalam surat Al-Alaq itu bercerita tentang perintah membaca atau perintah belajar. Bisa dipahami? Bisa. Ada yang mau tanya? Ada yang udah mau tanya? Belum? Oke, kita lanjut. Kita saksikan dulu bacaan surat Al-Alaq supaya nanti kita bisa bacanya dan kita ngerti. Surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Segitu aja. Suratnya enak nggak didengarnya? Enak didengerinnya? Itu potongan dalam surat Al-Alaq. Nanti di rumah dilanjutin nonton YouTube di rumah surat Al-Alaq sampai habis, oke? Karena kita hari ini cuma belajar dari ayat 1 sampai 5, maka tadi sepotong aja. Nah, sekarang kita lihat. Ayo membaca. Ikuti bacaan gurumu dengan semangat. Jadi, Bu Ismi dulu yang baca, baru nanti kalian yang baca. Ngerti? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra Iqra wa rabbukal akram. wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, ini bacaan Al-Alaq ayat 1 sampai 5. 5. Kira-kira udah pada hafal ya? Oh, udah pada hafal. Oh, pintar sekali, tanpa diperintahkan sudah ngafal sendiri. Oke, bagus. Alhamdulillah. Bu Ismi di sini punya tugas. Sudah bisa menulisnya? Sudah bisa menulisnya?
Sudah. Sekarang Bu Ismi mau coba kamu tulis lagi, ditebalkan di dalam lembar yang Bu Ismi bagikan. Ya. Keluarin pensilnya atau pulpennya, alat tulisnya. Mengerjakannya adalah itu ada tulisan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 tapi nggak begitu tebal. Coba kamu ikutin ukirannya, kamu ikutin dan kamu tebelin sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai langsung aja kasih tahu Bu Ismi ya. Waktunya sekitar 10 menit. Kalau ada yang mau ditanyain, tanyain ke Bu Ismi ya. Angkat tangannya, baru bertanya. Dari kanan ke kiri nulisnya, dari kanan ke kiri. Kalau menulis huruf hijaiyah dari kanan ke kiri. Tulisnya dari sini kan? Nah, dari sini, dari kanan ke kiri. Sembilan menit lagi. Selesai, tidak selesai. Boleh dikumpulkan, bisa mau lihat. Nggak apa-apa. Yang penting udah lihat tulisannya cakep begini. Dikumpulkan sayang. Yo, sini kumpulkan. Ya, terima kasih ya. Ada bang? Rasa bagus. Sip, selesai. Oke, sudah semua dikumpulkan ya? Sudah. Alhamdulillahirabbil. Oke, senang? Oke, Bismi mau ngajak kalian ice breaking dulu. Berdiri dari bangkunya masing-masing. Siap ya? Yang happy ikutin aja gayanya, yang udah tahu ikutin, yang belum tahu tinggal diikutin aja. Dilihat di papan tulisnya ada namanya qalqalah. Apa arti qalqalah? Mantul. Qalqalah adalah tanda baca Al-Qur'an. Jadi kalau baca Al-Qur'an itu nggak tinggal maju-maju doang, nggak tinggal baca-baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, nggak gitu. Tapi ada caranya. Nah, caranya adalah salah satunya dengan mempelajari qalqalah. Huruf qalqalah ada 5. Ada berapa huruf qalqalah? 5. Ada huruf ba, pinter semua. Kalau disingkat tahu jadi apa? Tahu. Apa? Baju di toko. Jadi kamu nggak perlu menghafalkan susah-susah. Kamu tinggal singkat aja. Baju di toko adalah huruf qalqalah.
itu punya dua jenis. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Apa sih qalqalah sugro? Apa sih qalqalah kubro? Ini dia penjelasannya. Qalqalah sugro adalah apabila huruf qalqalah yang tadi baju di toko itu asli disukunkan atau mati. Nih namanya tanda sukun. Pernah lihat tanda ini di Al-Quran? Oke, contohnya di ayat 1 surat Al-Alaq. Iqra. Nih, ini huruf qalqalah. Ini ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Namanya sukun. Ini berarti qalqalah sugro. Nah, selanjutnya qalqalah kubro. Apa itu qalqalah kubro, Bu Ismi? Apabila huruf qalqalah mati karena waqaf. Bukan karena sukun lagi, tapi karena waqaf. Apa itu waqaf, Bu Ismi? Waqaf adalah di akhir kalimat atau di akhir ayat. Kalau tadi qalqalah sugro adanya di sini karena ada sukun, sekarang qalqalah kubro adanya di pojok karena ada huruf qalqalah di pojok dan di dekat akhir ayat atau waqaf. Jadi bacanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qalqalah kubro. Paham? Ada yang mau tanya? Beneran udah paham? Bener apa bener? Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Bu Ismi punya permainan lagi atau kegiatan lagi nih, Kak? Bu Ismi mau ajak kalian untuk menjadi detektif, pencari huruf qalqalah dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai. Oke, sudah siap? Oke, nih. Temukan qalqalah pada ayat di bawah ini dan sebutkan jenisnya. Cara mengerjakannya nanti gini, tulis dulu nama kalian. Ya. Lalu selanjutnya ada ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Di sini kamu tulis jenis qalqalahnya apa. Pertama diisi dulu ya kalimatnya ya. Kalimat apa? Misalnya ini Iqra, tulis di sini Iqra. Jenis qalqalahnya apa? Di sini tulis qalqalah Iqra. Tadi qalqalah sugro atau kubro? Sugro. Tulis di sini qalqalah sugro. Contoh kedua misalnya yang ini khalaqa. Tulis di sini kalimatnya khalaqa. Jenisnya qalqalah apa? Kubro. Cari sampai di ayat kelima sampai semua tabelnya keisi penuh. Bisa? Paham? Bisa? Bisa. Oke, kita mulai dari sekarang. Mau berapa menit? 10 atau 15 menit? 11 lihat dulu. Nanti kalau bisnis sudah bilang kerjakan, baru dikerjakan. Oke, sudah dapat semua ya? Oke, sekarang Bismi kasih waktu sekitar 10 menit. Silahkan dicari qalqalah dan jenisnya, kalimat dan jenisnya. Dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis namanya. Tuh bagus. Pintar. Apa? Nah, pintar. Bentar, terus lagi. Ada qalqalahnya. Oke, sudah selesai. Bismi mau lihat, gak apa-apa, gak harus lengkap. Tapi yang penting Bismi tahu kamu sudah mengerti atau belum. Nanti kalau ada yang masih belum mengerti, kita belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Yuk, kita kumpulin dulu sayang. Udah dikumpulkan nih, udah banyak yang isi. Pinter, terima kasih. Sudah selesai nih, satu lagi. Ayo sebelah sini. Nah, sip. Oke, semua sudah dikumpulkan ya? Ya. Nah, alhamdulillah. Hari ini penuh pekerjaan ya kita ya, karena banyak soal-soal ya. Tapi soal dengan kertas begitu suka nggak? Suka. Jadi nggak membosankan kan? Oke, selanjutnya sayang. Nah, ini dia. Tadi kata kamu sudah baca, sudah hafal kan? Sudah hafal belum? Setelah baca surat Al-Alaq, kamu sudah pada hafal belum? Beneran udah hafal? Bismi punya tugas satu lagi. Boleh terakhir tugasnya? Boleh ya? Tugas yang terakhir adalah kamu punya teman di sebelah kamu ada, itu saling mengecek hafalan temannya masing-masing. Di sini ada kertas, ini ada nama penilainya, ini adalah nama kamu.
Ini nama yang dinilai. Yang dinilai adalah teman kamu yang kamu dengerin hafalannya. Contohnya, misalnya Bu Ismi mau dengerin punyanya Sasya. Ini ditulisin dulu nih, nama penilai Bu Ismi. Nama yang dinilai Sasya. Ayo Sasya baca ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 1 lancar. Dikasih cek klik. Kalau ayat 2 Iqra belum hafal. Berarti ayat 2 belum lancar. Dikasih silang. Bisa? Oke. Selamat mencoba teman-temannya. Ayo temannya dites dulu hafalannya. Gak apa-apa. Yuk, dimulai. Nama pendek aja gak apa-apa. Dimulai dari sekarang. Ayo menilai Sofa. Ayo ayat 1. Coba baca ke Sofa. Nah, setoran hafalan sama Sofa. Yuk. Bismillah. Sudah hafal? Oke, ayat keduanya. Iqra. Ayo terus, ayo jangan dilatin grogi. Ayat kedua. Coba Arka setoran ke dia hafalannya. Tuh ayat 1 berarti udah checklist. Ayat 2. Di sini. Terus. Udah selesai? Nggak apa-apa. Ayo, lagi. Mana? Ayo. Udah? Oke. Sini, terbang ya. Nggak tahu kamu? Iya nggak apa-apa udah sini. Udah. Yo, udah selesai kan ini? Oke semuanya, berarti sudah selesai. Terima kasih sudah bantu Bu Ismi untuk mengecek hafalan teman-temannya ya. Dah, tepuk semangat. Oke, dengerin sayang. Setelah pelajaran tadi udah kita belajar alaq. Sudah belum semuanya? Sudah? Oke. Setelah kita belajar tadi semua al-alaq, pesan Allah dalam surat al-alaq yang pertama, membaca adalah perintah Allah. Nah, yang kedua, kenapa Allah memerintahkan kita untuk membaca atau belajar? Agar jadi muslim yang cerdas. Yang ketiga, tidak mudah marah dengan membaca situasi dan membaca keadaan. Oke, terakhir, bersikaplah baik terhadap sesama. Paham ya? Oke, kesimpulannya, siapa yang berani maju ke depan mengambil kesimpulan atau menceritakan pelajaran apa saja yang tadi sudah kita pelajari? Sofa. Dari teman-teman kelompoknya, Sofa, silakan jelaskan apa yang tadi kita pelajari. Yang pertama, belajar surat al-alaq. Terus belajar apa lagi? Mencontohkan kol-kola dalam surat al-alaq. Betul. Apalagi yang dipelajari? Mengetes teman bisa tidak membaca al-alaq. Oke, mengetes hafalan teman-teman. Tepuk tangan buat Sofa. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau coba ngejelasin satu orang lagi? Coba Anjani, mana Anjani? Ya Anjani sebenarnya mau nih, cuma malu-malu nih. 1. Belajar menulis surat al-alaq. Oke, yang kedua. Belajar dari surat al-alaq. pesan pokoknya. Terus yang ketiga. Mengetes hafalan teman-teman. Ada lagi nggak? Membaca kol-kola. Tepuk tangan buat Anjani. Oke, terima kasih. Oke semuanya anak-anak yang soleh dan soleha. Tadi pelajaran kita semuanya adalah yang pertama. Coba nih Bu Ismi rangkum lagi. Yang pertama adalah membaca surat al-alaq. Terus menghafal surat al-alaq. Terus mempelajari kol-kola. Ada berapa jenis kol-kola? 5. Oke,
ini